Let's have a ball. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Sekarang adalah Learning Journal yang ke-13. Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026, seperti biasa saya mengikuti perkuliahan. Mata kuliah pertama di hari Senin adalah Public Speaking yang dimulai pada pukul 10.50 WIB. Seperti biasanya, Pak Adi masuk ke dalam ruangan lalu menunjuk salah satu mahasiswa untuk memimpin doa sebelum perkuliahan dimulai. Nah, biasanya yang memimpin doa itu Rinal. Setelah sesi doa selesai, dilanjutkan dengan sesi absensi kehadiran mahasiswa. Setelah sesi absensi selesai, perkuliahan dilanjutkan dengan penampilan public speaking oleh dua orang mahasiswa yang masing-masingnya tampil sekitar 10 menit. Nah, yang pertama ada Akil yang menjelaskan materi tentang judi online. Penyampaiannya cukup bagus dan cukup runtut juga cara ngejelasinnya. Bisa membangun komunikasi juga dengan audiens sehingga teman-teman yang mendengarkan juga jadi lebih fokus dan tertarik dengan topik yang dibahas. Selanjutnya penampilan kedua dibawakan oleh Haliza yang menjelaskan tentang faktorial. Walaupun materinya tentang lebih ke arah hitungan ya, tapi Haliza mampu menjelaskannya dengan cara yang sederhana dan bertahap, tidak terlalu terburu-buru. Dan di sesi terakhir juga Haliza memberikan hadiah untuk orang yang udah menjawab pertanyaannya atau aktif. Dari kedua penampilan ini terlihat ya bahwa mereka sudah berlatih dulu sebelumnya. Jadi sudah cukup bagus dan sudah cukup baik. Setelah sesi public speaking selesai, perkuliahan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 4. Materi yang mereka bawakan adalah tentang teknik mengelola dan memandu acara yang mencakup pada peran MC, announcer, dan moderator. Pertama, dijelaskan tentang MC atau Master of Ceremony. MC adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengatur jalannya acara dari awal hingga akhir, mulai dari pembukaan sampai penutupan. Tugas utama MC adalah memastikan acara berjalan dengan rapi, teratur, dan sesuai dengan susunan yang telah dibuat. Selain itu, MC juga berperan dalam membangun suasana agar acara tersebut tidak terasa kaku dan tidak membosankan. Nah, teman-teman, untuk menjadi MC yang baik ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan, seperti persiapan yang matang sebelum tampil, habis itu kemampuan komunikasi dan vokal yang jelas, penggunaan bahasa tubuh yang mendukung, serta kemampuan mengendalikan suasana atau yang sering disebut sebagai crowd control. Jadi, seorang MC tidak hanya berbicara saja, tetapi juga harus peka terhadap kondisi audiensnya. Selanjutnya, materi tentang announcer. Announcer adalah seseorang yang bertugas menyampaikan informasi kepada pendengar. Nah, biasanya ini melalui media seperti radio atau dalam sebuah acara. Tujuannya agar informasi yang disampaikan bisa dipahami, diikuti, dan bahkan dilaksanakan oleh pendengar. Dalam praktiknya, ada dua teknik utama yang digunakan oleh announcer. Yang pertama adalah teknik ad libitum, yaitu teknik berbicara secara spontan tanpa menggunakan naskah. Teknik ini membutuhkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara yang baik, karena penyiar harus bisa berbicaranya itu mengalir secara alami. Yang kedua adalah teknik script reading, yaitu teknik membaca naskah yang sudah disusun sebelumnya, sudah dipersiapkan. Nah, teknik ini biasanya digunakan agar informasinya itu yang disampaikan lebih terstruktur dan minim kesalahan. Selain itu juga ada teknik announcing yang dikenal dengan pasif, yaitu phrasing, articulation, speed, stressing, kemudian ada intonation dan pause. Phrasing berkaitan dengan cara membagikan kalimat agar enak didengar. Articulation berkaitan dengan kejelasan pengucapan. Speed adalah kecepatan bicara. Stressing adalah penekanan pada kata tertentu. Nah, kemudian ada intonation adalah naik turunnya nada suara. Terus yang terakhir ada pause adalah jeda saat berbicara. Semua unsur ini adalah sangat penting banget ya agar pesan yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh pendengar. Kemudian materi terakhir adalah tentang moderator. Moderator adalah seseorang yang memandu jalannya diskusi, seminar, atau talk show. Nah,
Perannya sangat penting banget karena menjadi penghubung antara narasumber dan peserta. Moderator bertugas membuka acara, memberikan pengantar, menjelaskan topik dan tujuan acara, serta memperkenalkan narasumber yang hadir. Selain itu juga moderator harus mampu mengatur jalannya diskusi agar tetap terarah, mengatur waktu presentasi biar waktunya itu nggak offside. Nah, kemudian menjaga suasana juga supaya tetap kondusif. Dalam sesi tanya jawab, moderator juga berperan untuk memandu jalannya diskusi, memperjelas pertanyaan dari peserta dan memastikan semua berjalan dengan tertib. Moderator juga dituntut untuk bisa berpikir cepat, netral dan tidak memihak. Di akhir acara juga moderator biasanya kan suka memberikan kesimpulan dari seluruh rangkaian diskusi yang telah berlangsung. Dari materi yang disampaikan oleh kelompok 4, saya jadi lebih memahami bahwa peran MC, announcer, dan moderator itu tidak sesederhana yang kita lihat. Dibutuhkan persiapan, terus teknik, dan kemampuan komunikasi yang baik agar acaranya itu bisa berjalan dengan lancar dan menarik. Selain itu, saya juga belajar bahwa public speaking bukan hanya tentang berbicara di depan umum saja, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan pesan itu bisa diterima dengan baik oleh audiens. Mungkin learning jurnal saya cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.